Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, kita mulai ya langsung pertemuan hari ini. Ibu udah terlambat, jadi untuk hari ini adalah presentasi topik yang geometri dan pengukuran. Betul ya? Bisa diberi nama kelompoknya, bisa diberi angka di depan namanya untuk kelompok yang presentasi hari ini. Kemudian moderatornya siapa hari ini? Arni. Oke, untuk PJ-nya siapa ya PJ-nya ya? Ibu tunggu dari PJ-nya untuk memoderatori pertemuan hari ini. Silakan dimulai. Mungkin bisa saya sendiri. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi kepada Ibu Puspita dan kepada teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melakukan presentasi mengenai topik yaitu geometri ruang dan pengukuran. Kepada kelompok yang pertama, silakan. Baik, Ibu, saya izin untuk share screen ya, Ibu. Baik, izin saya mulai Ibu dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mahasiswa pendidikan matematika, kita tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara individu, tetapi kita juga harus memahami apa yang nantinya akan dipelajari oleh siswa, terutama di jenjang SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puspita dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nandita Gadinia Putra Ditya dengan NIM 1301624006 bersama dengan Indi Artati dengan NIM 1301624003. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai peta konsep, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran matematika fase D, khususnya pada elemen geometri dan pengukuran. Baik, untuk yang pertama di sini adalah peta konsep. Jadi sebelum masuk ke pembahasan peta konsep, saya akan menjelaskan mulai dari perbedaan warnanya terlebih dahulu, di mana elemen yang berwarna coklat itu merupakan elemen konten yang ada di geometri, sedangkan yang berwarna pink itu merupakan elemen konten yang ada di pengukuran. Oke, minta tolong di zoom, apakah boleh? Baik. Jadi untuk fase awal fase D, untuk di kelas 7 semester 2 itu peserta didik mulai mempelajari dasar-dasar geometri melalui materi garis dan sudut. Mulai berawal dari pengertian, kedudukan dan sifat-sifat, lanjut ke pembagian dan segmen garis, kemudian besar dan satuan, jenis dan hubungan antar sudut, lanjut ke sudut mengenal sudut istimewa, dan yang terakhir menyelesaikan masalah terkait konsep garis dan sudut. Next. Baik, selanjutnya memasuki kelas 8 semester 2, di mana peserta didik mulai belajar mengenai teorema Pitagoras, mulai dari kebenaran teorema Pitagoras, triple Pitagoras, serta menyelesaikan masalah yang melibatkan teorema Pitagoras. Next.
Selain itu, di kelas 8, peserta didik juga mempelajari materi tentang lingkaran yang mencakup unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, panjang musuh dan luas juring, serta garis singgung dan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, selanjutnya, di sini peserta didik akan mempelajari bangun ruang sisi datar, mulai dari baik itu dari elemen geometri maupun pengukuran. Untuk elemen geometri, mereka mempelajari mempelajari mengenai unsur-unsur limas dan jaring-jaring limas serta unsur-unsur prisma dan juga jaring-jaring prisma. Untuk bagian pengukuran, mereka akan mempelajari luas permukaan prisma dan volume prisma serta luas permukaan limas dan volume limas. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk selanjutnya, pada kelas 9 semester 1, peserta didik mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Dimulai dari geometri dulu, baru pengukuran, yang dimana geometri ada unsur-unsur dan jaring-jaring dari tabung, kerucut, dan bola. Pada pengukuran, peserta didik mempelajari mengenai luas limut, luas permukaan, dan volume bangun ruang sisi lengkung pada tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya, pada kelas 9 semester 2, peserta didik mempelajari materi mengenai transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan transformasi geometri, dan yang terakhir ada kekongruenan dan kesebangunan. Peserta didik mempelajari mengenai bangun datar yang sebangun dan kongruen, sifat-sifat, dan perbedaan kesebangunan kekongruenan, serta masalah yang melibatkan kesebangunan dan kekongruenan. Baik, setelah peta konsep, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi, di sini kami membagi dua, mulai dari elemen geometri dan juga pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen geometri. Jadi, untuk TP di sini itu kami membuatnya sebagai tabel dan dalam tabel itu terdapat elemen, capaian pembelajaran, elemen konten, tujuan pembelajaran, dan juga kode tujuan pembelajarannya. Di sini untuk kode TP, G itu sama dengan geometri. Untuk yang angka tengah itu termasuk kelas yang dimana materi itu berada di kelas 7, 8, atau 9. Dan kemudian untuk angka belakangnya itu merupakan urutan materi yang mereka pelajari. Di sini yang akan saya highlight itu akan mengenai KKO-nya atau kata kerja operasionalnya, di mana peserta didik mampu mengidentifikasinya terlebih dahulu, membuat, menjelaskan, menentukan, baru menyelesaikan permasalahan yang terkait materinya. Mulai dari elemen bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, garis dan sudut. Next. Kekongruenan dan kesebangunan. Next. Teorema Pitagoras hingga ke transformasi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Untuk materi selanjutnya itu mengenai pengukuran, sama seperti geometri, ada elemen, capaian pembelajaran, konten, tujuan pembelajaran, dan kode TP. Pada sini, pada materi pengukuran kita pakai kodenya 8P, dan untuk kode kedua sama seperti geometri, menunjukkan kelas dan urutan materinya. Pada TP ini kita meng-highlight juga pada bagian mengidentifikasi, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan elemen kontennya, yaitu di sini ada lingkaran, ada bangun ruang sisi datar, yaitu terdiri dari prisma dan limas, mulai dari menentukan luas permukaan, volume, luas eh, iya, permukaan, terus juga ada bentar, luas volume dan eh, luas permukaan, luas limut, dan volume pada bangun ruang sisi sisi lengkung. Sampai dengan kode TPP 9.18. Berikut merupakan alur tujuan pembelajaran yang kami buat. Ini secara singkatnya, yaitu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 2. Sama seperti peta konsep, bedanya ini di sini kita mencantumkan kode TP yang sudah kami buat di slide sebelumnya.
Baik, lalu di sini ada pemetaan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran. Di sini ada identitasnya, kemudian juga ada CP untuk elemen geometri dan pengukuran fase D. Next. Dan ini juga ada ATP-nya yang sudah disesuaikan dengan TP yang tadi telah dijelaskan untuk geometri dan juga pengukuran. Namun bedanya di sini terdapat penambahan yaitu justifikasi pengurutan di mana lebih diperjelas mengenai pengurutannya mulai dari kelas 7 semester 2 per bab yaitu bab 3 garis dan sudut. Next, ada kelas 8. Next, 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 hingga ke kelas 9 semester 2. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 10 yang sudah mempresentasikan hasilnya pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin dari Ibu Puspita Sari atau ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih, Ami. Ya, untuk kelompok 10 Indi dan Andita, ini kan tentang geometri dan pengukuran ya. Ya, ini tadi peta konsepnya. Ada perbedaan warna ya antara apa nih? Antara mana konten geometri dan pengukuran. Mungkin saran Ibu untuk judul besarnya cukup satu, nanti yang diberikan warna cukup yang bagian sub-sub judulnya seperti luas permukaan prisma, luas permukaan limas, itu kan terkait pengukuran. Nah, itu bisa diberi warna yang berbeda. Tapi untuk bangun ruang sisi datar itu satu konsep, jadi cukup satu kotak saja gitu ya. Jadi warnanya Baik, bisa diseragamkan. Nanti yang warnanya mau dibedakan bisa di sub-sub judulnya gitu ya. Kemudian terkait dengan TP, coba kita lihat. Tadi Ibu perhatikan kan kamu membedakan antara G dan P ya. Eh, misal ini di G8.1, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar berbentuk prisma. Nah, ini kan mengidentifikasi unsur bangun ruang ya. Sekarang kalau di P8.1 apa? Atau P yang pertama diidentifikasi itu P. Nah, P ini. Apa P81 tadi ya? Nah, di sini ternyata kayaknya mirip ya. Mengidentifikasi dan menentukan unsur lingkaran. Mirip atau bahkan sama dengan G tadi 81. Tadi kan unsur-unsur prisma ya. Nah, apakah di P81 itu harusnya pengukuran atau geometri kalau kita lihat rumusan TP-nya? baik, izin menjawab Ibu. Jadi kalau untuk yang geometri dan juga pengukuran itu belum kami hubungkan untuk TP-nya, tetapi kami baru membagi dua, yaitu geometrinya sendiri dan juga pengukurannya sendiri. Mungkin nanti akan kami cross-check kembali, Ibu. Maksud Ibu, di rumusan P8.1 ini harusnya di pengukuran atau geometri. Kan menentukan, mengidentifikasi dan menentukan unsur-unsur lingkaran. Apakah ada pengukurannya di situ? Oh iya, Bu. Iya, iya, Oh, benar-benar. Seharusnya mengenai unsur-unsur kita masuknya ke Oh, geometri. geometri. Oh iya. iya, betul. Jadi dalam satu konsep itu memang banyak irisan antara geometri dan pengukuran ya, gitu. Terus misalkan contoh P85 nih, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dalam kesehariannya. Nah, ini mungkin kita sepakati aja ya, istilahnya, karena bisa jadi permasalahan yang kamu berikan itu tidak relevan dengan kesehariannya dia. Jadi mungkin bisa kamu ganti permasalahan kontekstual gitu aja. Jadi Baik, Ibu. sifatnya konteks, konteks itu karena konteks itu bisa macam-macam ya, bisa konteks yang real, bisa konteks yang di made up gitu, story yang dibuat-buat gitu ya, itu juga konteks. Jadi tidak tidak selalu terlibat dalam kesehariannya. Mungkin itu nanti yang diganti. Kemudian terkait
ATP coba. ATP. Ngomong-ngomong untuk yang aljabar kemarin feedbacknya belum diserahkan ke ibu ya dari setiap kelompok yang maju ya. Arni nanti tolong ini ya diperhatikan ya untuk feedback yang kemarin maju tuh belum ada yang ngumpulin ke ibu. Nah kemudian ATP ini ada garis dan sudut itu mainly memang dia geometri ya. Teorema Pitagoras ini geometri atau ada pengukurannya? Izin menjawab Ibu, ada pengukurannya Ibu seperti yang tadi Ibu bilang. Ternyata kami Mm. juga baru sadar ada irisannya seperti itu Ibu. Tuh, nanti coba diperhatikan nih, makin kamu bisa mengidentify irisannya itu makin bagus pemahamannya terhadap penguasaan konten geometri dan pengukuran. Nah, terus di tabel-tabel tadi, di tabel tuh kalau nggak salah ada terus tabel ATP. Nah, ini kan masih G semua gitu kan ya, terkait garis dan sudut nih. Ini masih G71 dan seterusnya, terus halaman selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kelas 8 semester 1. Nah, ini nih sebentar. Gue minta tambahan waktu sebentar ya. Menentukan jumlah besar sudut. Nah, apakah itu masuk geometri atau pengukuran? Atau mungkin kalau misalkan menurut kamu bisa kedua-duanya ya nggak apa-apa dikasih kode tertentu. Terus kemudian di kelas 8 semester 1 dan ke bawahnya coba. Nah, ini maksudnya kalau Ibu perhatikan ini masih dominan uh, P digabung P semua. Kan bisa jadi dalam satu pembelajaran ada geometri, ada pengukuran. Ini masih pengukuran semua, geometri semua gitu ya. Betul. Jadi nanti bisa diperhatikan lagi alurnya karena bisa jadi dalam satu pertemuan itu ada geometrinya, ada pengukurannya karena ini sangat erat sekali. Lalu yang terkait dengan apa tuh namanya refleksi, transformasi itu mana? Geometri transformasi. Oke, ini ya mengidentifikasi, refleksi, translasi, rotasi, terus kemudian setelah itu apa lagi? Setelah G911 apa lagi? Ada dilatasi. Mampu menyelesaikan permasalahan, permasalahan. Oke, Em, permasalahan ini maksudnya apa nih? Jadi gini, dalam geometri transformasi ini kan kadangkala suka menjadi kesulitan buat siswa ya. eh yang paling dasar adalah siswa bisa menentukan hasilnya. Jadi hasil apa namanya transformasi refleksi apa gitu kan ya bayangannya kan ya. Itu satu-satu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kalau ada transformasi yang berurutan. Ada nggak soal-soal kayak gitu di SMP? Setelah ada refleksi terus dia ada rotasi. Ya, soal seperti itu Iya ada muncul Ibu. nggak? Muncul Ibu. Nah, Pernah. itu juga perlu diperhatikan. Betul. Jadi ada dua transformasi yang berurutan itu juga belum masuk ya. Nah, mungkin itu dulu masukan dari Ibu nanti dijadikan catatan untuk perbaikan bersama ya. Oke, Ibu Baik, terima kembalikan ke kasih Arni. Ibu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kepada kita atas komentarnya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 11. Pada kelompok 11 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, izin share screen ya, Ibu.
Baik, terima kasih, Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Puspita, dan selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya sendiri, Elsabat Damayanti, dan rekan saya, Muhammad Damar Fatih, ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai TP, ATP, dan peta konsep dari materi geometri dan pengukuran fase D. Mungkin bisa di-skip aja CP-nya, Damar. Untuk CP-nya sudah sesuai dengan yang diberikan oleh Bu Pipit. Oke, kita bisa masuk ke TP-nya. Kita bagi ke beberapa konten pembelajaran. Yang pertama ada bangun ruang, di mana peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang dari prisma, limas, tabung, dan kerucut, dan dapat mengonstruksikan bangun ruang dari jaring-jaringnya. Lalu masuk ke sudut dan garis, peserta didik dapat menentukan hubungan antar sudut pada dua garis potongan dan sejajar. Lalu segitiga, ini juga masih masuk ke sebenarnya masih masuk ke bangun ruang, dapat menentukan besar sudut dalam segitiga dan sudut yang belum diketahui. Lalu ada kesebangunan dan kekongruenan. Peserta didik dapat menjelaskan sifat kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar, dan peserta didik dapat menggunakan konsep kesebangunan dan kekongruenan dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada teorema Pitagoras. Peserta didik dapat membuktikan teorema Pitagoras dan dapat menggunakan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah. Lanjut di koordinat Kartesius. Bisa scroll ke bawah lagi, dapat. Selanjutnya dapat menentukan jarak antar titik pada bidang koordinat Kartesius. Lalu transformasi geometri, melakukan transformasi geometri pada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, dan dapat menganalisis hasil transformasi geometri. Lalu terakhir ada pengukuran dapat menentukan luas lingkaran, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, dan dapat menganalisis pengaruh perubahan proporsional terhadap panjang, luas, dan volume. Yang bisa dilanjutkan dengan ATP oleh Damar. Baik, berikutnya alur tujuan pembelajaran ATP. Yang pertama di sini dengan TP pembuat jaring-jaring bangun ruang dengan materi bangun ruang itu di kelas 7 semester ganjil dengan waktu 2 jam pelajaran, dan dimensi profil pelajaran Pancasila itu bernalar kritis dengan penilaiannya berupa tes praktik. Kemudian dari jaring-jaring itu tujuan pelajaran kedua yaitu mengonstruksi bangun ruang. Penilaiannya berupa proyek. Kemudian yang TP ketiga menentukan hubungan sudut dengan lingkup materi sudut dan garis dengan penilaiannya tes tertulis. Selanjutnya menentukan sudut segitiga dengan lingkup materi segitiga di kelas 7 semester ganjil dengan waktu 3 jam pelajaran, untuk penilaiannya berupa tes uraian. Kemudian TP yang kelima yaitu menjelaskan kesebangunan dan kekongruenan dengan lingkup materinya, yaitu kesebangunan di kelas 8 semester ganjil dengan waktu 3 jam pelajaran, dengan penilaiannya berupa tes lisan, karena di sini kata ini menjelaskan. Kemudian peserta didik menggunakan kesebangunan dalam masalah untuk TP yang keenam dengan penilaiannya berupa soal kontekstual. Selanjutnya untuk membuktikan TP yang ketujuh yaitu membuktikan teorema Pitagoras dengan lingkup materinya Pitagoras di kelas 8 semester genap dengan waktu jam pelajaran 3 jam pelajaran, dengan bentuk penilaiannya berupa tes uraian. Kemudian kedelapan tentu menentukan jarak pada koordinat di lingkup materi koordinat Kartesius di kelas 8 semester genap dengan waktu 3 jam pelajaran. Ini berupa penilaiannya berupa tes tertulis. Selanjutnya TP yang ke-10 yaitu melakukan transformasi geometri dengan lingkup materi transformasi dengan di kelas 9 semester ganjil waktunya 3 jam pelajaran, bentuk penilaiannya berupa tes praktik. Kemudian TP yang ke-11 menganalisis transformasi dengan bentuk penilaiannya berupa tes uraian. TP yang ke-12 yaitu menentukan luas ruangan dengan lingkup materinya di sini pengukuran dengan mengukur luas lingkaran, itu kita memberikan penilaiannya berupa tes tertulis. Selanjutnya menghitung luas permukaan dan juga volume, itu berupa tes tertulis juga. Lalu TP yang terakhir yaitu menganalisis perubahan skala dengan penilaiannya juga tes tertulis. Selanjutnya kita beralih ke peta konsep.
Baik, di mata konsep ini kita bagi ke 4 eh, bab besar gitu. Di ada geometri, transformasi geometri, dan koordinat kartesius dan pengukuran. Pertama di sini geometri ada bangun ruang, sudut dan garis, kesebangunan dan kekongruenan, dan teorema Pythagoras. Kurang lebih sama seperti dari TP dan ATP yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu ada transformasi geometri di mana melakukan transformasi tunggal pada titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius, membahas refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Oke, selanjutnya bisa dibahas oleh Damar. Oke, berikutnya ada koordinat kartesius, yang dimana membahas titik pada koordinat dan juga jarak antar titik itu menggunakan teorema Pythagoras. Lalu yang terakhir yaitu untuk pengukuran, di sini ada luas lingkaran, mengukur luas lingkaran, lalu menghitung juga luas permukaan dan juga volume bangun ruang, dan juga untuk perubahan skalanya itu eh, dapat diukur juga, dan entah di panjang, besar sudut, luas ataupun volume. Mungkin cukup Mungkin sekian. Nah, kita dari sekian dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dari BPP dan teman-teman. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih pada kelompok 11 atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Ibu Pipit, apabila ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Untuk kelompok 11, Elizabeth dan Muhammad Damar ya. Kita lihat sama-sama ini peta konsepnya itu eh, first impression itu clear ya, clear and concise gitu. Maksudnya ada warnanya, kemudian kontras antara background dengan tulisan dan apa namanya warna itu bagus ya kalau menurut Ibu ya. Jadi komposisi warna apa namanya kontrasnya bagus, jadi kelihatan clean gitu, clear. Nah, kemudian terkait konten ini, kalau kita lihat di transformasi geometri, itu kan ada satu kotak di paling atas setelah judul ya, melakukan transformasi tunggal dan seterusnya. Lalu di koordinat kartesius menggunakan koordinat kartesius dan seterusnya. Di pengukuran ada. Nah, di geometri baiknya tambahin juga biar konsisten. Ya, jadi tambahin satu kotak lagi di bawah judul geometri, apa ide besar yang akan siswa kuasai di akhir SMP gitu kan ya, karena ini kan untuk 3 tahun ya. Eh, Artinya ini cukup memberikan gambaran yang komprehensif. Nah, untuk hubungan sudut dan garis, kamu bisa lihat di situ hubungan antar sudut itu kan ada banyak ya. Nah, tolong ditambahkan istilah-istilah pentingnya. Apa sudut sehadap, bertolak belakang. Jadi itu adalah kata kunci yang memang siswa akan pelajari terkait hubungan antar sudut gitu ya. Kemudian eh menentukan besar sudut sifat-sifat dalam kesebangunan dan kekongruenan menentukan jumlah besar sudut ya, menentukan besar sudut yang perlu diketahui, sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan. Mungkin ini intinya atau big idea-nya kan adalah menentukan kesebangunan dan kekongruenan dari dua bangun ya, dua bangun datar ya. Kalau di sini kan tadi kalau Ibu merujuk pada kelompok sebelumnya ada segitiga, ada segi empat. Nah, itu juga nanti bisa ditambah gitu. Nah, kemudian terkait luas permukaan dan volume ini juga bisa kamu kategorikan lagi tadi volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Walaupun di situ sudah jelas sebetulnya ada gambar dan nama-nama bangunnya, tapi kamu bisa apa namanya tambahkan lagi keterangan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Nah, yang perubahan skala ini istilahnya ibu masih belum cross check apakah memang istilah ini yang dipakai perubahan skala dalam textbook maupun dokumen lain. Karena memang ini salah satu konsep yang penting ya. Kalau misalkan jari-jari ala sebuah tabung bertambah 2 kali lipatnya gitu kan ya, maka pengaruhnya terhadap volumenya bagaimana? Jadi
bangun kedua volumenya berapa kali bangun pertama kan gitu kan ya tipe-tipe soalnya ya. Nah, ini nanti eh, kata yang penting apa dalam konsep ini? Apakah perubahan? Kalau tadi di tabel, kayaknya bukan ini deh. Coba deh kamu kembali ke tabel yang tadi kamu tampilkan deh. Dalam tabel tadi ada apa tuh? Oh ya Ibu, dalam tabel itu pengaruh perubahan proporsional terhadap panjang, luas, dan volume. Nah, itu maksudnya pengaruh perubahan proporsional terhadap panjang, luas, dan volume. Itu adalah contoh-contoh soal di mana siswa sering mengalami kesulitan. Jadi kalau nanti kamu mau bikin proyek akhirnya terkait konsep itu mungkin akan menarik ya, bagaimana untuk mengantisipasi kesulitan siswa di situ. Nah, kemudian tadi kan yang terkait transformasi geometri juga Ibu sebutkan di kelompok sebelumnya. Di kelompok ini tadi bilang transformasi tunggal ya. Apakah memang hanya tunggal yang dibahas, tidak ada yang eh, lebih dari satu transform atau dua transformasi berurutan gitu? Nanti bisa dicek kembali ya di buku ya. Kira-kira ada nggak dua transformasi Ibu, berurutan? Siswa di, diminta ya gimana? di CP itu tertulisnya transformasi tunggal gitu, Bu. Bukan. Transformasi tunggal. Mm-mm. Oh, Ya, nggak apa-apa. Jadi itu nanti dipastikan. Kadangkala ada buku-buku siswa di mana di buku tersebut memberikan soal yang apa namanya mungkin bermaksud untuk memberikan soal yang levelnya lebih tinggi sehingga dia memberikan dua transformasi ya. Tapi kamu lihat nanti dari beberapa referensi buku apakah cukup di transformasi tunggal atau bisa menambahkan itu sebagai pengayaan ya. ya, Kemudian baik, Bu. coba Ibu mau lihat yang tabel sebelumnya dong. Jangan lupa dicatat feedbacknya ya. Nah, ini eh, tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, ini yang Ibu lihat berbeda dari kelompok-kelompok sebelumnya. Karena kalian membuat tabel, membuat kolom, yaitu yang terkait dengan kompetensi. Ya, Ibu sangat mengapresiasi karena kamu sudah mulai memikirkan nih untuk TP ini, maka terkait dengan elemen proses yang mana gitu. Kalau kamu bilang judul kompetensi, ini kalau di dokumen CP kan ini terkait elemen proses ya. Sehingga kamu sudah bisa menghubungkan antara tujuan pembelajaran, elemen konten dengan elemen proses yang perlu ada dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya kamu pemetaan seperti ini, maka bisa membantu guru untuk lebih fokus bahwa dalam menyampaikan materi terkait jaring-jaring di situ ya, berarti harus ada proses pembuktian matematis. Seperti apa prosesnya? Atau mungkin yang lebih tepat adalah representasi. Karena jaring-jaring itu adalah perubahan dari 3D ke 2D atau 2D ke 3D kan ya. Nah, di situ representasinya tuh sangat kental sekali. Jadi nanti bisa apa namanya ditambahkan representasi matematis di situ. Nah, kemudian next next tabel, next slide. Nah, artinya sudah mulai memetakan bagus. Di bawahnya juga terkait dengan penilaian, walaupun kita tidak membahas apa namanya jenis-jenis penilaian. Artinya kalau kamu sudah bikin tabel seperti ini untuk bekal kamu jadi guru nanti artinya sudah punya bayangan gitu ya. Kalau membuat jaring-jaring bangun ruang kan nggak mungkin dites dengan cara tes tertulis gitu kan ya. Maka harus tesnya berbentuk mendemonstrasikan gitu. Cuma nanti kamu perlu tahu seiring dengan pengalaman kamu menjadi guru bahwa eh, tes lisan atau tes praktik itu bagus, baik ya. Cuma nanti perlu dicari strateginya supaya kamu bisa betul-betul melihat kemampuan setiap anak. Karena untuk lisan satu persatu it takes time. Begitu juga dengan praktik gitu ya. Jadi perlu dipikirkan strategi dan caranya supaya itu bisa dilaksanakan gitu ya. Itu makanya kebanyakan guru pada akhirnya kembali lagi ke bentuk tes tertulis gitu. Mungkin nanti terkait ini masih umum ya kata-katanya ya. Menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian nomor 9 nih, Ibu ingin mencermati. Menentukan jarak pada koordinat. Nah, kamu bisa tambahkan di kolom selanjutnya itu kan koordinat Kartesius dan Pitagoras ya. Ada dua konsep kan di situ. Nomor 9. Ya, Bu.
Di nomor 9 menentukan jarak pada koordinat itu kan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi Iya, artinya Ibu. bisa ada dua konsep dalam satu eh, sel gitu kan. Dalam menentukan jarak, betul nggak? Itu kan pakai teorem Pitagoras. Berarti Betul, tidak Ibu. menutup kemungkinan kamu bisa masukin dua atau lebih konsep dalam satu eh, sel gitu. Nah, kemudian transformasi geometri. Nah, ini mungkin nanti bisa di penjabarannya sudah ada belum sih? Rumusan rumusan TP yang mendetail sudah ada belum? Eh, Baru ada yang itu aja sih, Bu. Nanti kami tambahkan. Belum ada ya? Iya. Oke, nanti tolong dirumuskan ya, kemudian didiskusikan untuk membuat urutan yang sesuai selama 3 tahun seperti apa. Gitu ya, untuk kelompok 11. Baik, Ibu. Cukup dari Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Selanjutnya kita akan ke kelompok 12. Kepada kelompok 12 dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen di teman-teman. Oke, baik. Apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat tapi kurang besar ya. Kata konsepnya nggak kebaca. Oh, iya. Baik, izin memulai Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Sufafari dan Muhammad Yusuf Firman Syahpurba akan mendiskusikan, menyampaikan hasil diskusi kami terkait rumusan peta konsep, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, materi, elemen konten, geometri, dan pengukuran fase. Nah, yang pertama kita akan menuju ke peta konsep dulu. Di sini kami membagi dua elemen yaitu geometri dan pengukuran. Kita mulai pada elemen geometri. Di sini kami membagi uh, materi itu per kelas ya, yang sekiranya mana aja pada bab di kelas 7, 8, 9 yang merupakan geometri dan juga atau pengukuran. Di sini kita mulai pada kelas 7 ada pada bab kesebangunan. Ini membahas hubungan antar sudut, arti kesebangunan, dan kesebangunan pada segitiga. Nah, di hubungan antar sudut ini kita diperkenalkan dengan istilah sudut bertolak belakang, sahadap, sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Lalu ada arti kesebangunan yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, lalu pada kesebangunan pada segitiga, total sudut pada segitiga yaitu 180 derajat. Nah, lalu jika kita misalkan segitiga ABC sebangun segitiga DEF, maka bisa kita dapatkan sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Begitu juga dengan sisi-sisinya yang bersesuaian senilai, yaitu AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF. Lalu kita beralih ke kelas 8, ada bab teorema Pitagoras. Ini babnya terbagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama ada konsep Pitagoras, kedua triple Pitagoras, segitiga istimewa, dan terakhir itu aplikasi Pitagoras. Nah, pada konsep Pitagoras ini ada kita kenal istilah juga sisi tegak, sisi mendatar, dan sisi miring. Dan juga diketahui rumus utamanya yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Nah, lalu pada triple Pitagoras ini jika ada segitiga ABC dan siku-siku di A, bisa kita lihat berarti si sisi A-nya itu merupakan sisi miringnya atau hipotensanya. Dan bisa kita dapat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Begitu pula jika siku-sikunya di B dan di C, yaitu sisi B dan sisi C-nya yang menjadi sisi miring atau hipotenus. Pada segitiga istimewa ada juga segitiga siku dengan sudut 30 derajat, 90 derajat, 60 derajat. Dan segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat. Nah, lalu ada yang terakhir aplikasi Pitagoras. Ini kita misalkan menghitung jarak lurus antara dua tempat, misalnya kapal yang berlayar ke arah utara lalu ke timur. Jadi bisa kita ukur menghitung jarak lurus atau diagonal. Lalu masuk ke kelas 9, di sini ada dua bab, yaitu bangun ruang dan transformasi geometri. Yang pertama bangun ruang itu ada jenis-jenis dan jaring-jaring bangun ruang, ada kubus, balok, tabung, kerucut, prisma, limas, dan bola. Lalu pada transformasi geometri, ini ada transformasi 4 transformasi, ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Lalu ada kekongruenan, yaitu kekongruenan segi banyak atau poligon, dan juga kekongruenan segitiga. Nah, itu geometri. Lalu pada pengukuran. Jadi pada pengukuran ini menurut kami ada di kelas 9 saja. Kelas 7 dan 8 mungkin kami tidak beranggapan itu ada pengukurannya, ada bab tentang pengukuran. Jadi pada kelas 9 ada bangun ruang yang membahas tentang luas permukaan sisi datar, volume sisi datar, luas permukaan sisi lengkung, dan volume sisi lengkung. Pada luas permukaan sisi datar dan volume sisi datar itu ada bangunnya yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Lalu juga kita akan belajar tentang pengaruh perubahan skala terhadap luas permukaannya dan volumenya. Lalu sebelum masuk ke luas permukaan sisi lengkung dan volume sisi lengkung tuh kita harus tahu dulu nih mempelajari materi lingkaran yang isinya tuh ada keliling, luas lingkaran, panjang busur, dan luas juring. Lalu pada luas permukaan dan volume sisi lengkung ada tabung, kerucut, dan bola. Kita juga bahas pengaruh perubahan skala terhadap luas permukaan dan volumenya. Nah, sekian dari saya, mungkin dari Yusuf bisa dilanjut untuk tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan. Nah, jadi di pertama ini ada tujuan pembelajaran. Di sini kami cantumkan CP, suplemen materi kode TP, terus TP-nya dan KKO. Nah, untuk CP-nya kami pisah di atas supaya di apa jadi referensi terhadap tabel-tabel yang kami buat. Nah, lalu di sini untuk kolom pertama ada subelemen. Nah, ini kami namakan subelemen karena dia merupakan percabangan dari elemen yang pertama di sini kami buat tujuan pembelajaran untuk pengukuran terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa suplemen, contohnya ada luas lingkaran, lalu ada luas permukaan, dan seterusnya. Lalu untuk di oh iya. Lalu untuk kolom selanjutnya ada materi, di sini merupakan sub-sub dari subelemen. Ada contohnya unsur-unsur lingkaran, rumus luas lingkaran, perhitungan luas lingkaran, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada kode TP. Nah, di sini kami gunakan kode TP untuk memudahkan kami ini termasuk eh, TP ini termasuk bagian suplemen yang mana dan materi yang mana. Nah, jadi kami kodekan di sini misalkan ada P11, di sini P itu menunjukkan bahwa dia termasuk elemen pengukuran. Lalu selanjutnya kode angka pertama ini yang 1, itu maksudnya adalah subelemennya. Dan yang kode
berikutnya adalah materi, menunjukkan materi keberapa seperti itu. Nah, lanjut di sini ada tujuan pembelajaran. Kolom tujuan pembelajaran di sini kami cantumkan tujuan pembelajarannya. Contohnya di sini ada menjelaskan hubungan antara jari-jari diameter dan keliling lingkaran, lalu ada menentukan rumus luas lingkaran dari konsep keliling lingkaran dan seterusnya. Nah, lalu di kolom berikutnya ada KKO, ada kata kerja operasional. Nah, di sini untuk apa ya? Untuk mengelompokkan sebenarnya bahwa yang ini tuh termasuk ke bagian taksonomi belum yang mana begitu. Kalau di sini bagian menjelaskan tuh C berapa ya? C2 ya kalau nggak salah ya. Lalu ada menentukan, menghitung, dan menyelesaikan polanya selalu seperti ini. Kalau bisa dilihat sampai ke bawah, selalu menjelaskan, menentukan, menghitung, menyelesaikan. Tapi sering seperti itu. Jadi untuk bagian akhir, bagian menyelesaikan, termasuk bagian yang kompleks seperti itu. Boleh di-scroll ke bawah, ya Pak. Scroll terus. Ini TP yang telah kami buat. Ada luas permukaan, ada volume, ada perubahan skala. Boleh scrollnya pelan-pelan saya Pak, sesuai sub elemennya. Ya lanjut aja ke geometri deh. Pada ini ya. Pada patah-patah saya Pak. Lanjut aja ke geometri. Di sini juga sama untuk kolomnya. Untuk ya boleh di scroll terus ya Pak. Ada suplemen juga, ada materi, ada kode TP, ada TP dan KKU. Lanjut saya Pak sampai ke bagian ATP. Kalau di sini kode TP-nya bisa dilihat diawali dengan G. Nah, di sini ada ATP. Nah, di sini kami bagi berdasarkan kelasnya, kelas 7, 8, dan 9. Lalu di sini ada kolom alur, kode TP, tujuan pembelajaran, kelas, semester, dan JP-nya. Nah, alokasi waktu. Artinya waktunya sudah habis. Oke, bisa di-scroll sampai bawah saya, Pak, untuk memperlihatkan ATP kita. Oke, sekian dari kelompok kami. ATP, TP, ATP, dan mind map yang kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 12 serta kelompoknya. Selanjutnya kepada Ibu Putri, kepada Ya, terima kasih kelompok 12 Muhammad Yusuf dan Muhammad Sefa. Ini kalau Ibu perhatikan rumusan TP-nya itu sudah sangat detail ya. Nah, coba kita lihat dulu ke atas. Tadi dari peta konsep. Ya, dari peta konsep juga sudah terlihat ya bahwa di sini memang ada apa? Dibedakan ya antara geometri dan pengukuran. Jadi kata-kata kunci atau konsep-konsep pentingnya di sini masuk dalam peta konsep. Kemudian ada terkait mungkin eh, jenis bangun ruang ya. Jenis bangun ruang kalau tadi Ibu kurang mencermati yang tadi ya, apakah menyebutkan kubus dan balok ya. Nah, kalau kita pahami sebetulnya kubus, balok gitu ya, dan juga tabung itu masuk dalam satu kategori bangun ruang yang namanya prisma. Ya, nah itu juga salah satu konsep yang perlu dipahami oleh siswa bahwa kalau kita bicara kubus ya kubus adalah prisma, definisinya prisma gitu kan ya. Jadi dalam memahami geometri, prisma adalah bangun ruang yang apa? Yang alas dan atapnya
kongruen dan sejajar gitu kan ya. Berarti kan semua bangun ruang yang karakteristiknya memenuhi definisi itu termasuk ke dalam prisma, termasuk kubus dan balok. Cuma kubus adalah prisma yang istimewa bisa dikatakan ya, seperti itu karena semuanya kongruen sisi-sisinya. Nah, sementara kerucut itu adalah bangun ruang limas, betul nggak? Limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Karena kan kalau kita bicara limas, limas itu nanti ada alas segi empat gitu ya. Berbagai macam bentuk alasnya. Ketika alasnya berbentuk lingkaran, maka limas tersebut dinamakan kerucut. Nah, tapi dalam buku biasanya itu dibedakan antara bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Tapi nanti dalam pembelajaran kamu bisa sampaikan itu ke siswa ya antara prisma dan limas. Karena pada dasarnya nanti ketika masuk ke pengukuran, masuk ke volume, maka akan sama kan ya menghitung volumenya. Coba kita lihat. Untuk kekongruenan, apakah sampai kongruen segi banyak di SMP? Eh, Kalau Kalau Mhm. kami lihat dari buku paketnya, ini sebenarnya kami juga referensinya dari buku paket SMP kelas 9 juga. Dan kekongruenan itu ada dua tuh bahasannya, segi banyak dan segi tiga. Segi banyak yang dibahas segi berapa di buku itu? Segi empat sih. Segi empat aja berarti kan? Ya, Ya, seperti tadi kelompoknya Indi sama Nandita, dia hanya membedakan segitiga dan segi empat. Nah, coba, karena kalau segi banyak nanti interpretasi kita beda ya. Ya, bisa segi tak terhingga gitu ya. Jadi jangan tulis segi banyak, cukup tulis segitiga dan segi empat. Oke, next lihat selanjutnya peta konsepnya. Oke, ini ada luas permukaan dan volume. Volume sisi lengkung, volume sisi datar, kubus, balok. Nah, untuk lingkaran, apakah ada materi yang belum masuk di sini, di lingkaran sini? Karena tadi Ibu bandingkan dengan peta konsep kelompok yang pertama, itu ada materi garis singgung ya. Jadi sebetulnya garis singgung masuk nggak ini? Di mana garis singgung? Bahkan sampai kalau kelompoknya Nandita tadi sampai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, ini apakah ada di kelompok ini garis singgung? tidak ada ibu. Nah, nanti tolong dicek kembali bersama-sama sesama kelompok geometri ya. Ya, nanti tolong didiskusikan sesama kelompok geometri apakah materi garis singgung itu masuk gitu ya. Karena tadi di kelompok yang pertama presentasi ada bahkan sampai garis singgung persekutuan gitu. Kalau memang nanti tetap mau dirumuskan TP-nya bahwa oh ada yang masuk ada yang enggak, nah kamu bisa tambahkan aja TP misalkan pengayaan atau apa gitu. Seandainya ada ketidaksepakatan tetap ditampilkan aja dalam TP dan ATP. Coba kita lihat TP-nya ke bawah. Rumusan TP-nya. Oke, di sini ada unsur-unsur lingkaran menjelaskan hubungan antara jari-jari diameter dan keliling lingkaran. Menentukan rumus luas lingkaran dari konsep keliling. Menentukan rumus kelilingnya belum ada kok, langsung ke luas lingkaran. Menjelas gimana nih kelompok 12. Ya, jadi eh, keliling lingkaran sudah dijelaskan di bagian P11, Ibu. Jadi tidak
Di P11 itu ditentukan hubungan begitu. antara jari-jari, diameter dan keliling gitu kan ya. Nah, terus Iya. menentukan keliling lingkaran belum ada. Sama nggak antara menjelaskan hubungan dengan menentukan keliling? Berbeda sih, Bu. Cuman, Iya. Mhm. iya. Eh, ya sih bisa dipisah ya, Ibu ya. Di P11 jadi lebih bisa dijabarkan lagi menjadi menjelaskan keliling lingkaran dan menentukan seperti itu ya, Ibu ya. Mungkin maksud kamu di P11 adalah siswa itu ya, melakukan apa namanya percobaan menghitung menggunakan Iya, benang gitu ya, mengukur. Jadi dari hasil pengukuran diperoleh hubungan antara jari-jari, diameter dan keliling gitu kan ya. iya. Jadi Nah, memang sudah didapatkan kelilingnya di P11, Ibu. Tapi iya. mungkin secara kalimat tidak menunjukkan itu ya. Betul. Jadi mungkin di Maaf. satu-satu siswa menentukan hubungannya. Oh, ternyata dari jari dan keliling lingkaran ada hubungannya. Tapi kemudian setelah itu ketika diberikan suatu masalah diketahui jari-jari, apakah siswa bisa menentukan kelilingnya gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda bisa dieksplisitkan ditambah ya. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas. Nah, ini juga yang berkaitan dengan keliling belum ada. Belum ada kan ya? Nah, ini hanya contoh saja, Ibu ingin menunjukkan bahwa perlu ada yang dicermati kembali dalam hal apakah perumusan TP-nya sudah lengkap atau belum. Lalu nanti perlu didiskusikan ya, maksudnya menentukan rumus luas lingkaran dari konsep keliling lingkaran. Nah, itu nanti silakan didiskusikan dengan kelompok yang lain. Ini maksudnya apa dan bagaimana, ya. Nah, terus coba lihat ke bawah pelan-pelan, pengertian luas permukaan bangun ruang. Terus lagi ke bawah, boleh. Next. Ini berarti pengukuran ya, untuk geometrinya mana? Ini kan contoh misalkan di volume, volume bangun ruang ya. Volume bangun ruang. Ini bangun ruang sisi apa nih? Yang terkait dengan bangun ruang tadi. Iya. Yang terusnya ke bawah. Terus ke bawah. Waduh. Ya, intinya nanti Ibu tadi mau mencermati yang lain, tapi kamu bergerak lagi ya. Nah, intinya gini deh, nanti tolong rumusan TP-nya dilihat lagi satu persatu ya untuk bangun ruang ya. Biasanya tuh ada perbedaan tuh antara bangun ruang sisi datar sama bangun ruang sisi lengkung. Kenapa? Karena kalau luas permukaan bangun ruang sisi lengkung itu nanti akan sedikit berbeda dengan bangun ruang sisi datar. Ya enggak, kalau bangun ruang sisi datar, kita bisa menghitung ada berapa banyak sisi tegaknya, gitu kan ya. Kita bisa hitung luas masing-masing sisi tegaknya. Tapi pada bangun ruang sisi lengkung, ya, kebetulan kemarin ada mahasiswa ibu penelitian terkait bangun ruang sisi lengkung, itu siswa harus punya kemampuan merepresentasikan selimut tabung gitu ya, atau selimut kerucut sebagai bangun dua dimensi, ya. Paham nggak? Nah, P27 misalkan.
luas permukaan prisma, tabung, limas, kerucut, bola. Nah, ini tolong di-split satu-satu ya, karena menentukan luas permukaan kalau hanya dengan menggunakan rumus, applying rumus ya oke gitu. Kalau kita pakai pendekatan konvensional, diberikan rumus, contoh soal, siswa tinggal menyelesaikan soal. Iya, Arni, tunggu sebentar ya. Tinggal menyelesaikan soal, tapi untuk dapat memahami konsep luas permukaan ya, tolong nanti didiskusikan sesama kelompok geometri. Untuk yang bangun ruang sisi lengkung, itu selimut menentukan luas selimutnya itu ada perbedaan tuh. Biasanya siswa suka kesulitan untuk membayangkan selimut tabung maupun selimut kerucut. Beda dengan bangun ruang sisi datar. Ya, nanti itu kaitannya sama jaring-jaring tuh. Kaitannya dengan jaring-jaring. Oke, mungkin itu saja ya untuk kelompok 12. Ibu kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 12 dan juga masukannya dari Sekretari. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 13. Pada kelompok 13 silakan. Baik, izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Puspita dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13, yaitu beranggotakan Adinda Ramadhani Prabowo dan juga saya Khairul Sufazisa, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai elemen konten pengukuran dan geometri untuk peta konsep TP dan juga ATP-nya. Untuk bagian pertama yaitu peta konsep akan dipaparkan oleh Adinda. Baik, terima kasih Kayla atas kesempatannya. Jadi, di bagian peta konsep ini, dari materi pengukuran dan juga geometri, pada fase D, yang pertama ada pengukuran. Nah, di pengukuran ini, mempelajari tentang lingkaran, khususnya cara menghitung luas lingkaran dan juga pemecahan masalah lingkaran. Lalu ada luas permukaan dan juga volume, khususnya pada bangun ruang, prisma, tabung, pola, dan juga limas, serta kerucut. Lalu ada analisis perubahan ukuran yang di sini belajar mengenai perubahan ukuran mempengaruhi panjang, sudut, luas, dan juga volume pada bangun datar maupun bangun ruang. Nah, selanjutnya ada pada bagian geometri ini membahas mengenai jaring-jaring bangun ruang, yaitu membuat jaring-jaring prisma, tabung, sorry, tabung dan juga kerucut, lalu menyusun bangun ruang dari jaring-jaring tersebut. Selanjutnya ada sudut dan garis yang membahas mengenai sudut dari dua garis berpotongan, sudut dari dua garis sejajar, jumlah sudut segitiga, serta mencari sudut yang tidak diketahui pada segitiga. Lalu ada kekongrunan dan kesebangunan pada segitiga dan juga segi empat. Selanjutnya ada teorema Pitagoras, yaitu membahas mengenai pembuktian teorema, aplikasi pada masalah sehari-hari, serta jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Lalu yang terakhir ada transformasi geometri tunggal, yaitu membahas mengenai refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau diperbesar atau perkalian ukuran. Nah, selanjutnya ini ada capaian pembelajaran dari pengukuran. Nah, untuk bagian pengukuran ini di akhir pembelajaran nanti peserta didik diharapkan untuk mampu menjelaskan cara menghitung luas lingkaran dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran, lalu memahami dan juga menghitung luas permukaan dan juga volume bangun ruang, serta mampu menganalisis perubahan ukuran secara proporsional, baik dari bangun datar maupun bangun ruang. Lalu untuk geometri sendiri, peserta didik diharapkan untuk mampu membuat jaring-jaring bangun ruang, khususnya pada prisma, tabung, limas, dan juga kerucut. Lalu memahami hubungan antara sudut dan juga menguasai konsep kekongruenan dan juga kesebangunan. Selanjutnya memahami dan juga menggunakan teori Pythagoras, serta mampu melakukan transformasi geometri pada bidang koordinat. Nah, selanjutnya ini tujuan pembelajaran
dari pengukuran. Jadi, tujuan pembelajaran ini kami susun secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga ke kemampuan yang lebih kompleks. Nah, yang pertama ini mengidentifikasi jenis-jenis besaran seperti panjang, luas, dan juga volume. Nah, menurut kami ini penting karena sebagai dasar untuk mengingat konsep pengukuran. Nah, yang kedua itu untuk membedakan satuan dari masing-masing besaran, kemudian mampu mengubah satuan pengukuran dengan benar. Dilanjut dengan mengidentifikasi unsur-unsur bagian datar dan juga bangun bangun ruang karena ini juga penting untuk dasar dalam memahami bentuk dan juga struktur dari setiap bangun. Kemudian dilanjut dengan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran seperti jari-jari dan juga diameter. Selanjutnya itu kita mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sebagai dasar untuk menghitung luas luas permukaan dan juga volume. Setelah itu, setelah memahami unsur-unsurnya, baru masuk ke menentukan luas lingkaran serta menghitung luas permukaan bangun ruang seperti prisma, tabung, bola, limas, dan juga kerucut. Dilanjut dengan menghitung volume bangun ruangnya, dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh skala terhadap panjang, sudut, luas, dan juga volume supaya nggak cuma memahami perhitungan, tetapi juga hubungan antar konsep. Baik, dilanjut dengan Kayla. Baik, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran dari geometri. Jadi yang pertama itu ada dari jaring-jaring sebuah bangun ruang atau jaring-jaring berbagai bangun ruang, yaitu mengidentifikasi jaring-jaring yang membentuk prisma, tabung, limas, dan juga kerucut. Lalu setelah mengidentifikasi jaring-jaringnya, akhirnya bisa menentukan bangun ruang yang terbentuk dari suatu jaring-jaring. Dan akhirnya peserta didik mampu membuat bangun ruang menggunakan jaring-jaring. Lalu ada materi dari sudut dan juga garis. Yang pertama itu menentukan besar sudut pada dua garis berpotongan, lalu menentukan besar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong dengan garis transversal, lalu ada sudut dalam segitiga, yaitu menentukan besar sudut dalam segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui dalam segitiga, selanjutnya ada kekongruenan dan juga kesebangunan. Yang pertama itu ada menentukan kekongruenan dua bangun datar berdasarkan kesesuaian sisi dan sudut, dan juga menentukan kesebangunan dua bangun datar berdasarkan perbandingan dari sisinya. Lalu ada juga menghitung panjang sisi pada bangun datar sebangun, dan juga mengidentifikasi hubungan sisi pada segitiga siku-siku yang sudah masuk ke dalam teorema Pitagoras, serta menerapkan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang dari sisinya. Lalu ini sudah masuk ke konsep irisan antara teorema Pitagoras dan juga transformasi geometri, yaitu menentukan jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius, menentukan koordinat bayangan titik hasil refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, dan yang terakhir itu menentukan bayangan bangun datar akibat dari transformasi tunggal. Boleh dilanjut? Selanjutnya itu ada alur tujuan pembelajaran dari pengukuran sendiri. Seperti yang tadi telah di-mention oleh Adinda, itu dimulai dari konsep dasar pengukuran, yaitu mengidentifikasi jenis besaran, panjang, luas, dan juga volume, lalu membedakan satuan pengukuran, mengubah satuan pengukuran, lanjut ke materi lingkaran, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dan menentukan luas lingkaran, lalu ke bangun ruang. Yang pertama itu ada luas permukaan yang terlebih dahulu. Yang pertama itu mengidentifikasi unsur-unsur dari bangun ruang tersebut, baru bisa menghitung luas permukaan dari bangun ruang tersebut. Selanjutnya ada bangun ruang untuk menghitung volumenya, dan yang terakhir itu ada analisis perubahan yang merupakan menganalisis perubahan proporsional pada bangun datar dan ruang terhadap panjang sudut, luas, dan atau volume. Boleh dilanjut? Dan terakhir ini ada alur dari tujuan pembelajaran di elemen konten geometri. Yang pertama itu ada jaring-jaring bangun ruang, yaitu mengidentifikasi jaring-jaring yang membentuk prisma, tabung, limas, dan kerucut, menentukan bangun ruang yang terbentuk dari suatu jaring-jaring, dan membuat bangun ruang menggunakan jaring-jaring. Selanjutnya ada materi sudut dan juga dan garis, lalu sudut dalam segitiga yang sebenarnya kontennya itu sama saja seperti tujuan pembelajaran yang telah disebutkan. Selanjutnya ada materi kekongruenan garis bangunan, teorema Pitagoras, dan diakhiri dengan materi transformasi dari geometri. Baik, sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 13 yang sudah melaporkan hasil dari presentasinya. Selanjutnya kepada Ibu Puspitasari, apabila ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kelompok 13, boleh lihat ke slide sebelumnya.
dari awal, dari awal ya. Kita lihat. Oke, ini peta konsepnya ya. Jadi ada pengukuran, ada geometri ya. Kemudian di pengukuran ini ada luas lingkaran, pemecahan masalah lingkaran, kemudian ada luas permukaan dan volume bangun ruang ya. Beberapa bangun di situ ada ilustrasinya, kemudian ada analisis perubahan. Ini yang tadi Ibu bilang bagian yang penting dalam geometri dan siswa sering mengalami kesulitan. Lalu kemudian ada apa namanya di sini geometri membuat jaring-jaring menyusun bangun ruang, lalu sudut dan garis, kongruen dan kesebangunan, teorema Pitagoras dan transformasi geometri tunggal. Jadi setelah Ibu lihat paparan dari 4 kelompok, jadi memang transformasi geometrinya hanya yang tunggal saja ya. Nah itu nanti apa namanya berarti tidak termasuk yang dua transformasi berurutan ya. Untuk next slide coba kita lihat. Oke, ini CP-nya. Lanjut lagi. Oke, dari di sini ini kamu menyatakan tujuan pembelajaran ya, geometri dan pengukuran. Em, Coba perhatikan ya, yang lain juga perhatikan di pengukuran nomor 4, 4, 5, dan 6. Apakah itu pengukuran atau geometri? Nah, harusnya itu masuk ke geometri, Bu. Iya, kenapa dimasukinnya ke pengukuran? Kan ini kalian yang buat. Kenapa dimasukinnya ke pengukuran? Karena kayak kalau dari kami ini melihatnya kan karena di pengukuran itu kan ada luas lingkaran ya Bu, luas permukaan gitu. Jadi kayak sebelumnya itu kan harus dimention unsur-unsurnya. Nah, tapi di situ kami tuh nggak ternyata kalau misalnya unsur-unsur itu masuknya tuh harusnya ke geometri karena dia nggak menyangkut terkait pengukurannya gitu. Seperti ada keliru juga Bu, sama seperti kelompok yang pertama tadi. Ya, jadi kenapa geometri dan pengukuran ini digabung ya untuk membuat tugas peta konsep? Karena memang banyak irisannya dan dalam mengkategorikan, dalam menyusun TP-ATP, memang kita nggak bisa men-split begitu aja antara geometri dan pengukuran. Ya, kadang dalam mempelajari satu atau menyelesaikan satu soal ya, diperlukan pemahaman konsep geometri dan pengukuran pada saat yang bersamaan. Misalkan di nomor 4 mengidentifikasi unsur bangun datar dan bangun ruang. Ini unsur bangun datar dan bangun ruang pada apa nih maksudnya? Apakah mengidentifikasi unsur bangun datarnya sendiri, bangun ruangnya sendiri, atau gimana? Maksudnya nomor 4 itu. Bisa nggak diperjelas nomor 4 ini maksudnya Iya, gimana? Ibu, dipisah bangun data dan juga bangun ruang. Bangun datarnya apa kalau di SMP? Di SMP bangun datar apa yang dipelajari? Gak ada ya, Ibu? Loh, kamu yang bikin peta konsep kan kamu yang lebih paham. I- Harusnya Lingkaran bangun ruang. Oh iya, ini kan udah masuk ke identifikasi unsur lingkaran kan untuk bangun datarnya sendiri. Harusnya lingkaran aja. justru itu kamu ada nomor 5, ada nomor 6. Nomor 4 itu maksudnya bagaimana? Bisa diperjelas? Oh, Ibu, ternyata, maaf, Gimana? ternyata untuk bagian yang nomor 4 sama Mhm. 6 itu ke double, Ibu. Harusnya dipisah. Yang 4 itu mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang.
Terus yang 6 baru unsur-unsur bangun. Kebalik yang 6, yang 4 itu bangun datar, yang 6 itu bangun ruang, Ibu. Kalau yang 4 itu bangun datar, maka tadi pertanyaan Ibu, bangun datar apa yang dipelajari di SMP fase D? Bangun datar apa yang dimaksud pada nomor 4? Sebenarnya itu harusnya yang lingkaran itu masuknya ke bangun data. Jadi karena yang SMP itu sebenarnya masuknya eh hanya terfokus ke lingkaran, seharusnya tuh yang bangun datar itu tidak ada. Sepertinya kemarin ada kesalahan kekeliruan dalam menyusunnya, Bu. Jadi seharusnya tuh hanya lingkaran dan juga bangun ruang. Nah, jadi maksudnya gini loh, dalam menyelesaikan tugas ini ya tolong dicermati baik-baik ya. Kan kita sudah banyak diskusi dari kelompok-kelompok sebelumnya bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang terukur ya. Udah banyak contoh yang bagus, justru kelompok yang setelahnya bisa belajar dari komentar-komentar yang sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang nomor 7 menentukan luas lingkaran. Padahal tadi ada rumusan yang lebih bagus tuh. Menentukan luas lingkaran dengan menggunakan jari-jari lingkaran. Jadi artinya bisa diperjelas gitu rumusannya. Ya, menentukan luas lingkaran atau menghitung luas lingkaran. Lalu luas permukaan bangun ruang. Ya, tadi kan Ibu sudah katakan ya bahwa ini tuh ada perbedaan antara sisi datar dan sisi lengkung terkait nanti selimut tabung atau selimut kerucut itu yang membuat siswa mungkin sering mengalami kesulitan atau lupa rumus kalau mereka hanya mengandalkan rumus ya. Volume bangun ruang juga ini harusnya di-split ya, jangan digabung begini ya. Nah, terkait unsur ini kan sebetulnya bagian dari pengukuran. Kenapa sih? Kaitannya apa sih unsur-unsur lingkaran unsur-unsur bangun ruang ini? Ini kan sebetulnya sangat terkait dengan jaring-jaring ya. Ada kaitannya nggak? Kalau untuk kelompok geometri, semuanya mohon bisa mencermati baik-baik ya, karena nanti kalian akan merumuskan bersama-sama nih. Ada kaitannya nggak yang terkait dengan jaring-jaring dan mengidentifikasi unsur? Kalau di geometri ini kan mengidentifikasi jaring-jaring yang membentuk prisma, tabung, limas, kerucut. Menentukan bangun ruang yang terbentuk dari suatu jaring-jaring, membuat bangun ruang menggunakan jaring-jaring. Ada keterkaitannya unsur bangun ruang sama jaring-jaring? Kelompok 13. Mungkin jaring-jaring bisa masuk ke dalam unsur-unsur, Bu. Jadi langsung masuk ke dalam unsurnya, tidak dipisah. Maksudnya gimana? Ibu nggak bertanya rumusannya ya, tapi maksudnya keterkaitan konsepnya. Dalam menentukan atau mengidentifikasi jaring-jaring, kan siswa perlu tahu unsur-unsur bangun ruang tuh apa saja, alasnya yang mana, atapnya yang mana, selimutnya yang mana, gitu kan ya? Supaya dia bisa mentransformasi antara bangun 3D menjadi bentuk 2D. Ini salah satu kemampuan spasial. Jadi dalam geometri itu nanti silakan kamu searching ya. Ada istilah yang namanya kemampuan spasial. Apa saja sih kemampuan spasial? Silakan cari tahu nanti ya. Jadi ini perlu untuk kalian bisa membedakan which part of this concept is geometry and which part is measurement. Nah, ini kelompok ini Ibu rasa menyusun TP-nya banyak perbaikan ya. Misalkan nomor 12 tuh. Maksudnya apa tuh? Menerapkan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi. Apa ini coba?
Perbaikannya gimana? Coba Ibu mau dengar langsung dari Kayla atau Adinda. Yang benar apa nomor 12? Coba langsung diperbaiki nomor 13. Nomor 12 tuh harusnya bagaimana? Adinda atau Kayla yang jawab, silakan. Mungkin setelah panjang sisinya itu bisa ditambahkan segitiga, Bu, karena di situ tidak ada keterangan terkait panjang sisi apa, bangun ruang apa. Silakan diperbaiki. Seperti apa kalimatnya? Berarti menerapkan teorema Pythagoras untuk menunjukkan panjang sisi suatu segitiga. Segitiga apa? Siku-siku, Ibu. Tolong ya. Ini dari sini aja udah kelihatan banyak sekali yang perlu diperbaiki. Ya, jangan asal mensubmit tugas tapi tidak diperhatikan baik-baik gitu loh. Coba next slide-nya. Ini kan TP-nya. TP-nya juga masih banyak yang harus diperbaiki. Next apa lagi? Next slide-nya ada alurnya. Di sini ada mengidentifikasi jenis besaran, membedakan satuan pengukuran, mengubah satuan pengukuran. Oke, ini bagus ditambahkan karena memang ini basicnya untuk siswa selanjutnya menentukan apa namanya pengukuran pada bangun-bangun yang dibahas ya. Nah, kemudian mengidentifikasi unsur ini tadi ya, mengidentifikasi unsur masih masuk ke pengukuran. Padahal harusnya masuk ke geometri. Jadi rumusannya kalian masih sangat umum, ya kurang spesifik. Jadi nanti diperbaiki. Next slide-nya apa? Oke, next slide-nya. Ini juga banyak ya, ada banyak yang harus kamu pisah-pisah nih, kamu split nih ya. Kayak nomor 14 itu kan ada 4 konsep besar itu di dalamnya. Ya, kamu boleh aja membuat tujuan pembelajaran rumusan secara umum, tapi harus punya tujuan pembelajaran yang rumusannya spesifik gitu. Kan kayaknya di kelompok sebelumnya juga ada ya yang membuat apa namanya rumusan TP atau ATP-nya secara umum boleh, tapi nanti ada lagi penjabarannya secara spesifik gitu. Next slide-nya apa ini? Sudah, Ibu, sampai sini saja slide-nya. Oke, baik. Ibu kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Tri atas masukannya dan juga untuk kita presentasinya. Kita masuk ke presentasi yang terakhir yaitu dari kelompok 14 pada 14 dipersilakan. Baik, izin share screen ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini kami kelompok 14 akan menjelaskan hasil laporan kami terkait peta konsep dan ATP ATP dari hasil diskusi kami. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mulai menjelaskan. Nah, di sini kami telah menyusun peta konsep pengukuran dan geometri dan di sini kebetulan kami menggabungkannya dalam satu gambar di mana saya akan di sini saya telah menguraikan pengukuran di mana ada besaran dan satuan, di mana ada subnya yaitu panjang, luas, volume, massa, waktu, dan sudut. Kemudian untuk pengukuran bangun datar ada keliling dan luas. Pada hubungan sudut ada sudut berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang, dan pada garis sejajar. Kemudian yang di sebelah kanannya itu ada konversi satuan, di mana di situ ada tangga satuan panjang, luas, dan volume. Di situ ada juga pengukuran bangun ruang, di mana ada volume dan luas permukaan.
Kemudian ada skala dan perbandingan ukuran di mana di situ ada dena, peta, model bangun dan pembesaran atau pengecilan dan ya untuk pengukuran peta kontur pengukuran cukup segitu. Dan untuk geometri saya persilakan kepada Aca, rekan saya. Oke, selanjutnya yang pertama di geometri itu ada objek geometri dasar. Nah, di sini tuh dimulai dari titik, garis, ruas garis, sinar garis, dan juga bidang. Nah, selanjutnya pada bangun datar, yang mana bangun datar ini ada dua dimensi. Contohnya itu jenis-jenisnya ada segitiga, segi empat, dan juga lingkaran. Nah, di sini kita fokus di penekanan sifat-sifat bangun datarnya. Selanjutnya ada bangun ruang. Nah, di bangun ruang ini jenis-jenis itu ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, bola, dan juga kerucut. Nah, unsur bangun ruangnya ini ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, dan juga diagonal ruang. Nah, kemudian hubungan di transformasi geometri. Nah, di sini tuh ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada kesebangunan dan kekongruenan, di sini bentuknya itu ada bentuk sama, ukuran sama, perbandingan sisi, dan juga sudut berkesesuaian. Nah, terakhir ada koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ini jenisnya itu ada posisi titik pada bidang, kemudian sumbu X, sumbu Y, dan juga ada titik koordinat. Oke, terima kasih kepada rekan saya Aca. Saya lanjutkan di sini ada tujuan pembelajaran TP di mana dari pertama itu ada elemen pengukuran di mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Nah, di sini kami udah jabarkan saja di sini ada kompetensinya di mana ada tiga kompetensi yaitu pertama menjelaskan, kedua menentukan dan ketiga menyelesaikan. Di mana ada tiga konten utama yaitu satu luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Dua, luas permukaan dan volume bangun ruang yaitu prisma, tabung, bola limat, dan kerucut. Dan yang terakhir yaitu perubahan proporsional bangun datar dan ruang terhadap ukuran panjang, besar, sudut, luas, dan atau volume. Di sini kami telah menguraikan TP-nya yaitu satu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang digunakan dalam menentukan luas. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan luas lingkaran jika diketahui jari-jari atau diameter. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menghitung luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait luas dan volume. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis pengaruh perubahan ukuran, yaitu panjang atau sudut terhadap luas dan volume. Kemudian untuk geometri, saya serahkan kembali kepada rekan saya Aca. Oke, untuk capaian pelajarannya bisa dilihat. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya ada mau sebentar. Dan tujuan pembelajarannya di sini yang pertama itu pada peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang dari berbagai model. Nah, di sini tuh kita menyusunnya kayak tadi yang prisma, tabung, limas, dan juga kerucut. Nah, selanjutnya kita menghitung sudut. Peserta didik menentukan besar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis transversal. Nah, yang ketiga itu ada kesebangun dan juga kekongruenan, di mana peserta didik dapat membuktikan kekongruenan dan kesebangunan pada segi tiga. Nah, yang keempat itu sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segi empat. Nah, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan hasil transformasi geometri pada bidang kartesius. Nah, di sini juga peserta didik menggunakan konsep skala untuk menyelesaikan masalah pada dena ataupun peta. Oke, di sini yang terakhir yaitu ada ATP di mana bisa dilihat pada tujuan pembelajarannya itu terurut mulai dari tujuan pembelajaran pertama dan yang kedua itu masuk pada materi luas lingkaran pada kelas 7 semester 1 dengan alokasi waktu 4 JP. Kemudian yang kedua yaitu ada TP 3 dan 4 itu masuk pada materi luas permukaan dan volume bangun ruang. Itu masuk pada kelas 7 dan kelas 8 dengan kedua kelas itu pada semester 2 dengan alokasi waktunya itu pada kelas 7 yaitu 8 JP dan pada kelas 8 yaitu 12 JP. Kemudian yang nomor 3 di sini ada TP nomor 5 di mana di sini masuk pada materi perubahan proporsional bangun datar dan ruang itu masuk pada kelas 9 semester 1 dengan alokasi waktu 2 JP. Kemudian yang keempat ada TP 6 di mana di situ masuk pada materi bangun datar dan bangun ruang yang di mana itu masuk pada kelas 8 pada semester 1 dengan alokasi waktu 10 JP. Kemudian yang nomor 5 yaitu ada TP 7 di mana
di situ masuk pada materi hubungan sudut pada kelas 7 semester 2 dengan alokasi waktu 6 JP. Kemudian yang keenam yaitu TP8 itu masuk pada materi kesebangunan dan kekongruenan pada kelas 9 semester 1 dengan alokasi waktu 8 JP. Kemudian yang ketujuh yaitu TP9 masuk pada materi transformasi geometri pada kelas 9 semester 2 dengan alokasi waktu 10 JP. Dan yang terakhir ada TP10 di mana masuk pada materi koordinat kartesius pada kelas 7 semester 1 dengan alokasi waktu 4 JP. Sehingga total JP 1 tahun pelajaran yaitu 64 JP. Oke, demikian hasil dari diskusi kami terkait peta konsep dan TP-ATP. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali pada kelompok 14 yang sudah memberikan hasil dari presentasinya. Selanjutnya pada Ibu Puspitasari apabila ada yang mengatakan, silakan. Terima kasih moderator. Oke, untuk peta konsep ini ada dua judul besar, satu geometri, satu pengukuran, tapi Ibu tidak bisa melihat which one is geometry, yang mana yang pengukuran gitu ya. Karena memang kalau kita lihat kaitan apa atau ada ya di sini ya. Cuma agak agak nggak jelas ya garisnya ya. Oh ya, Ibu bisa melihat ini garisnya sekarang. Nah, cuma Ibu ingin menyoroti satu nih terkait bangun datar. Tadi kan terkait dengan pembahasan kelompok sebelumnya. Di SMP itu yang dibahas itu bangun datar apa sih fokusnya? Apakah segitiga segi empat ya? Itu termasuk pembahasan. Jika iya, sebetulnya kenapa segitiga segi empat ini perlu dibahas unsur-unsurnya? Kaitannya dengan apa? Ada nggak kaitannya dengan yang lain, dengan lingkaran yang lain di sini? Izin menjawab sebelumnya Ibu. Hmm, Untuk peta konsep ini sebenarnya saya buatnya itu berdasarkan secara garis besarnya Ibu. Jadi kayak enggak masuk terkhusus pada fase D Ibu. Sehingga kenapa? ada poin-poin yang di mana itu tidak masuk dalam pembahasan atau capaian pembelajaran pada fase D Ibu. Nah, anu. Eh, ini harus ya, jadi mungkin perbaikan kalau gitu harus kamu perbaiki bahwa ini apakah memang ini di luar fase D juga masuk? Kan kayaknya enggak ya. Kalau memang kalau memang tidak terbatas pada fase D, maka akan masuk dong fase A, B, dan C. Di sini kan enggak kan? Nah, mungkin bukan bukan seperti itu responnya, Brian. Karena ibu kan tadi bertanya, kenapa sih siswa itu perlu mengingat kembali unsur-unsur bangun datar di antaranya segitiga segi empat? Karena mereka itu akan belajar konsep kesebangunan dan kekongruenan. Betul nggak? Itu dua hal yang terkait ini loh, kesebangunan dan kekongruenan kan segitiga segi empat ya. Kan mereka harus tahu tuh unsur-unsurnya, sifat-sifatnya, sehingga mereka bisa menemukan ya, memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga dan segi empat. Paham nggak kira-kira? Paham Ibu. Jadi untuk memahami bangun data sebelumnya yaitu segitiga dan segi empat itu berguna untuk poin berikutnya itu kesebangunan dan kekongruenan ya Nah, Ibu. betul. Artinya begini, kalau memang itu berkaitan, maka sebaiknya ini posisinya agak didekatkan atau bagaimana sehingga kita bisa melihat keterurutannya bahwa unsur-unsur bangun datar diperlukan loh untuk siswa memahami kesebangunan dan kekongruenan gitu. Kalau ini kan posisinya agak jauh ya. Nah, itu salah satu yang Ibu cermati ya, yang terlihat sangat jelas. Itu hanya contoh saja bahwa dalam peta konsep juga perlu dipertimbangkan adanya keterkaitan antar elemennya, begitu ya. Nah, next coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, Ibu mau lihat ATP langsung deh. Nah, ini kan kalau ATP kan judulnya alur ya. Kalau alur kan berarti kan ada keterurutan. Nah, sementara kamu menyusun tujuan pembelajaran di kolom nomor 2 itu kan berdasarkan topik atau materi ya. Sehingga urutannya nggak terlihat di sini. Kelas 7 nomor satu. Nanti di nomor terakhir coba. Nomor terakhir kelas 7 juga. Nomor 10. Nomor 9 kelas 9. Jadi urutannya nanti diperbaiki ya. Kemudian tadi di alur tujuan nomor 2
Ya, nomor 2, ini kan ada luas permukaan dan volume bangun ruang, tapi itu di 2 kelas. Kenapa kamu nggak bedakan antara kelas 7 apa, kelas 8 apa gitu? Sehingga lebih jelas, apakah kelas 7 misalkan bangun ruang sisi datar, kelas 8 bangun ruang sisi lengkung, begitu maksudnya? Nah, tolong diperjelas lagi, sehingga ketika kita melihat alur, ya betul-betul urutan dari urutan yang pertama harus dipelajari, yang menjadi prasyarat untuk mempelajari konsep selanjutnya. Begitu. Ya, kalau di sini kan kamu hanya mengkategorikan ini masuk kelas 7, ini masuk kelas 8, ini masuk kelas 9, tapi alurnya belum betul-betul diperhatikan. Ya. Oke, nanti bersama Baik, dengan kelompok yang lain disusun kembali alurnya, ya, tapi dengan menggunakan rumusan tujuan pembelajaran yang sudah terperinci ya. baik Ibu. Ya, terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih Ibu atas revisiannya. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share ya Ibu. Ya. Oke, Ibu kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 14 yang juga masukannya dari Bit. Sekian presentasi dari kelompok 10 sampai kelompok 14 pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya presentasi ya. Berarti tinggal satu kelompok lagi pekan depan gitu ya. Ini pertemuan ke-6 ya? Betul nggak? Iya Ibu. Oke, Pertemuan. pertemuan ke-7 nanti kelompok yang terakhir, kemudian sebelum pertemuan ke-8, Ibu minta em, feedbacknya yang secara tertulis tiap kelompok dikumpulkan ya. Untuk revisi TPATP juga sebaiknya sebelum UTS sudah dikumpulkan. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.